Ketua Umum, masih Ketua Umum nggak ya Partai Demokrat? Anas Urbaningrum resmi mengundurkan diri. Setelah dijadikan tersangka yang terlibat dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang. Kita lihat bagaimana situasi konversi yang terjadi kemarin. Di Guncang Prahara, Anas Urbaningrum tetap tenang saat meninggalkan rumahnya menuju kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta. Sejumlah pendukung setia mendampinginya. Anas akhirnya memutuskan melepas jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan bocornya apa yang disebut sebagai sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan. Standar etik pribadi saya adalah mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mengikuti jejak Anas, sejumlah pendukungnya di Partai Demokrat ikut mengundurkan diri. Saya tahu persis, yang jelas saya sebagai Wakil Direktur Eksekutif itu akan mengundurkan diri, dan karena hari ini kantor DPP administrasinya tidak jalan, maka surat pengunduran diri saya akan saya sampaikan hari Senin. Mudahkan jalan buat senior karena sudah menginginkan saya dari dulu untuk mundur. Penetapan status tersangka terhadap Anas Urbaningrum semakin memojokkan Partai Demokrat yang sejumlah kadernya telah terseret korupsi seperti Muhammad Nazarudin, Angelina Sondag, dan Andi Malarangeng. Dari sisi persepsi politik jelas bahwa orang akan memandang bahwa Partai Demokrat itu adalah sarangnya para koruptor. Ini yang sulit untuk diperbaiki oleh Partai Demokrat. Di sisi lain, pengamat hukum menduga fakta integritas serta skandal bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik disiapkan untuk melengsarkan Anas. Sekarang sudah jadi tersangka. Ini kan semua, ya ini kan kita nggak bisa bilang naif, bilang ini harus diakuin dong kayak begitu. Ya kan, bahwa ini mungkin secara langsung komisioner KPK itu nggak ngerti. Ya mereka itu kan bicara soal, tapi di belakang mereka kan ada yang ngaturin gitu. Tuduhan keterlibatan Anas dalam dugaan korupsi Hambalang pertama kali dilontarkan mantan bendahara Demokrat Muhammad Nazarudin. Nazarudin menuding ada aliran dana 100 miliar rupiah untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat pada Kongres di Bandung Mei 2010. Anas juga disebut Nazar menerima sebuah mobil Toyota Harrier dari PT Adikarya selaku pemenang tender proyek Hambalang. Kini, setelah Anas mengundurkan diri, muncul wacana kongres luar biasa untuk menentukan penggantinya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.